Hello guys, back again lagi with me ya di Trade Balance Indonesia. Jadi kita lanjut lagi guys bahas-bahas mengenai drama ya dunia kripto Indonesia, mengenai Skyholic ya dan tim versus ya Akademi Kripto yang dipimpin oleh Timothy Ronald dan juga Kalima Sada. Jadi kemarin kita udah bahas mengenai akun ya dari koin apa nih ya, gue lupa namanya, CoinStats ya, yang bisa dimanipulasi ya. Apakah menurut kalian itu benar ya atau tidak? Ya, jadi kalau misalnya kalian punya pendapat kalian, kalian boleh kirim ya di komentar. Dan kita di sini tidak mendukung siapapun guys, kita hanya mencari ya sisi positif yang bisa kita ambil supaya kedepannya tidak terulang lagi hal serupa teman-teman ya. Dan untuk kalian yang masih baru ya di channel gua, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya pembahasan kita dari awal supaya kalian relate dengan pembahasan kita di video-video kali ini ya. Dan untuk video ini kita akan bahas ya mengenai story dari Skyholic 88 ya. Jadi kita mulai dulu guys ya dari story-nya dulu ya. Apakah ada story yang bisa kita review teman-teman? Ya di sini ada repost ya dari Ruang Berisik, TikToknya Ruang Berisik mengenai ya Timothy Ronald mau gantiin posisi kepala dari 9 naga yang termasuk orang paling berpengaruh di negeri ini ya. What? Nggak salah. Gimana menurut kalian? Karena ya kita tahu ya bahwa podcast ini ya dirilis di YouTube dan kita semua bisa lihat dan kita bisa dengar teman-teman. Sembilan naga. Ya, Menurut gua itu bold statement. Ya. Why? Karena seperti yang gua tahu, ya, sembilan naga ini orang-orang yang mengontrol ekonomi di negara ini. betul. Dan menurut gua, ibarat kata lu kalau mau menggantikan posisi seorang naga, Ya. lu berarti mengusik naga tersebut. Nah, ini pertanyaan bagus tapi jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Oke. Gini, 9 naga ya kan? Hmm. Lihat rata-rata umur mereka berapa sekarang. Oke. Dari situ aja. Umur mereka berapa? Anak-anaknya siapa? Gue udah mapping kok semuanya. Bawah-bawahnya generasi 3-nya itu kan itu yang nanti yang harus gua Lawan lawan tuh anak-anaknya generasi ini. Gua kan nggak perlu ngapa-ngapain, gua let time do its work kan. Nah, gimana menurut kalian guys? Ya, ini langsung ya dari pengakuan Timothy Ronald ya mengenai dia mau gantiin 9 naga. Karena menurut gue juga ini bold statement ya teman-teman. Karena kita tahu lah, oke lah, ibaratnya generasi di bawahnya itu tidak mendukung untuk ya kemampuan mengelola sama seperti generasi di atasnya. Tetapi ya mereka kan punya tangan kanan guys. Ya, yang namanya jenderal perang pasti punya penasehat perang, betul ya? Dia pasti punya tangan kanan, tangan kiri, ya jenderal-jenderal yang lain, gitu loh. Yang artinya apa? Yang artinya dia nggak bakal mikir sendiri, guys. Contoh lah kayak misalnya Salim Group, gitu loh. Contoh kayak misalnya salah satu putra dari Salim Group ternyata tidak terlalu kompeten untuk mengelola Salim Group. Pasti ya para direktur-direktur ya dan komisaris lainnya itu ngebantuin, biar apa? Biar mereka juga sama-sama bisa makan, gitu loh. Dan gimana caranya mereka tetap ya mempertahankan kekayaan mereka. Ya itu pola pikir sederhana gue guys. Gue bandingin aja dengan kenyataan yang sering terjadi seperti perang ya, yang dimana kalau misalnya ada jenderal tertinggi ya dia pasti punya jenderal-jenderal di bawahnya. Yang tujuannya sama untuk ya menangin perang tersebut. Apakah menurut kalian kalau misalnya Timothy ngeganggu 9 naga ini, komisaris dan direktur-direktur itu bakal diam? Ya, apakah mereka tidak mau bersaing? Ya kayak contoh lah diganggu lah Salim Group misalnya. Ya ternyata generasi Salim Group tidak kompeten ya untuk mengurus tahta dari 9 naga itu ya, salah satu dari 9 naga itu. Apakah direkturnya mau miskin? Ya gitu aja pertanyaannya. Apakah dirutnya mau miskin? Ya apakah komisarisnya mau miskin? Ya mereka mau disalib dengan Timothy Ronald? Gimana menurut kalian? Ya, gue bukannya nggak setuju, tapi kalau menurut gue ini terlalu berlebihan teman-teman. Ya, karena apa? Karena ya kita sama-sama tahu bahwa GDP Indonesia atau pendapatan domestik bruto Indonesia itu kan juga dikontrol sama 9 naga gitu loh. Ya 9 naga di Indonesia ya dan juga top 10 ya stocks di Amerika. Kalau misalnya Amerika kan digerakkan oleh saham-saham ya dan juga industri manufaktur serta services atau biasa disebut sebagai industri jasa yang dimana mereka pasti punya orang-orang terkaya di negara mereka gitu loh. Jadi salah satu kayak kalian aja, nggak usah kita bahas-bahas yang lain. Kita perkecil lagi, kita bahas aja kayak kalian. Kalian misal contoh udah kaya raya, ya kan? Kalian salah satu dari 9 naga. Kalian punya anak misalnya, ya anak kalian ini dia ternyata tidak kompeten. Apakah ya tangan kanan kalian ya para direktur-direktur yang kalian kerjasama dengan dia itu mau melihat bisnisnya hancur atau tidak? Ya, gimana menurut kalian? Apakah
tujuan Timothy Ronald untuk mengambil posisi 9 naga ini mungkin atau tidak teman-teman. Ya, kalau kalian merasa ini mungkin silahkan komen di bawah. Kalau tidak ya kalian boleh komen di bawah. Sertakan alasannya. Ya jangan kalian komen nggak mungkin. Ya nggak mungkinnya karena apa? Kalian bilang mungkin. Mungkinnya juga karena apa guys? Begitu. Ya, next. Nah ini adalah screenshot dari Discord dan juga apa nih ya WhatsApp nih teman-teman ya. Strategi trading kripto untuk gandain uang kalian. 71% ini klaim dari Akademi Kripto. Di Akademi Kripto berhasil menggandakan portofolio dalam waktu 30 hari. Jadi kalau kalian lihat ya, di podcastnya Bang Densu sama Pak Gema Guyardi, ini bisa aja diklaim. Karena apa? Karena mungkin marketnya lagi bagus. Makanya gue bilang, marketing ini dia banyak seluk-beluknya guys. Ya, dia bisa licin selicin-licinnya kayak belut ya. Dia bisa masuk ke tenggorokan kalian tanpa kalian sadar ya. Dia bisa mempengaruhi otak kalian tanpa kalian ya dengan sadar masuk gitu loh. Artinya apa Bang? Artinya kalau misalnya kalian belajar dengan serius tentang marketing ya, financial marketing, apalagi industri marketing, apapun lah ya, marketing agency, kalian pasti mengerti dengan sistem yang namanya fear and greed ya. Jadi kalau di saham atau di finance juga ada fear and greed, di setiap industri juga ada yang namanya fear and greed. Kalau di marketing, kayak contoh deh ya, gue bilang ke kalian, gue punya trading setup itu 80%, gue tunjukin semua portofolio gue. Kalian merasa FOMO nggak? Kalian merasa kayaknya gue harus belajar nih, ya, kayaknya gue harus masuk nih. Ya, karena kalian pengen tahu juga gitu loh, tanpa sadar ya, alam bawah sadar kalian itu transfer uang, ya kalian bakal transfer uang, kalian masuk ke dalamnya dengan apa? Dengan iming-iming 71% murid di Akademi Kripto itu sedang atau sudah ya menggandakan uang mereka. Dan ini bisa aja mereka klaim, wajar-wajar aja mereka klaim. Mungkin marketnya lagi bagus, guys. Ya. Mungkin ketika marketnya sedang tidak bagus bisa saja ditariknya 71% ini. Gitu loh. Strategi trading kripto untuk gandain uang kalian. 87% murid di Akademi Kripto berhasil melipat gandakan portofolio dalam waktu 3 bulan. Ya, menggunakan strategi kita. Makanya gue bilang, ya, kalau kalian mau lihat sudut pandang seorang financial influencer, kalian wajib banget nonton ya podcastnya Bang Denny, ya Bang Denny Sumargo dengan Pak Gema Guyardi yang mengundang 2 korban dari Timothy Ronald. Itu pinter banget guys, sumpah nggak salah, beliau itu adalah asisten profesor, ya sekaligus juga magister dari Financial Technical Analysis. Ya, karena beliau memang pinter ya, dia ngerti dengan industrinya, ya, dan kita bisa lihat di mana kelemahannya, di mana kekuatannya. Dibuka kok semuanya di sana. Jadi kalian yang belum nonton silahkan nonton ya, ada di channel Bang Denny ya atau Bang Densu gitu. Dan di sini ya 71 melipat ganda dalam 1 bulan. Ya pas podcast Abu Dorasai bilangnya 6 bulan, 87% dalam 3 bulan. Dan di sini juga ada ya diskusi member. Pasti saya jamin teman-teman bisa close the top, cash out ready USDT buat take home, beli rumah atau beli mobil. Sementara sisa porto buat trading harian di bear market. Gue paham ya, ini kata Skyholic. Gue paham mayoritas orang yang join AC itu pasti pemula. Gampang digiring, gampang percaya. Apakah mereka bego? Yes. Apakah Nabi dan Prof itu genius? Juga yes. Jadi sebenarnya gini guys, ya terlepas dari kalian sebagai korban atau tidak ya, gue selalu ingetin, kalau kalian masuk ke industri, ya ke suatu industri, nggak hanya trading, nggak hanya finance, ya baik itu industri manufaktur, ya AI agent, apalagi, ya service, kalian wajib ketahui industrinya itu kayak mana, ya. Dan setiap industri ada baik dan buruknya, guys. Ada sisi iblisnya, ada sisi malaikatnya. Ya, jadi kalian wajib banget observasi sebelum kalian memutuskan untuk masuk ya ke industri-industri yang kalian pilih. Tapi sayangnya mereka melupakan etika dan moral. Nabi dan profesor ini jenius, tapi mereka malah bego-begoin domba-domba mereka dengan iming-iming janji manis. Ya makanya gue bilang, ya janji manis ini bagian dari marketing. Ya, dan kalau gue tangkap dari pembahasannya Pak Gema, ini juga tidak bisa disalahkan, namanya juga marketing. Ya kayak kalian jualan misalnya, ya jualan barang. Yang aturannya barangnya itu ada minusnya, ketika kalian dikejar dengan target, kalian bilang barangnya bagus nggak? Ya, sedangkan target menunggu nih, kalau kalian nggak capai target, gaji kalian nggak keluar. Ya kalian milih gaji kalian nggak keluar atau ya barangnya laku, udah gitu aja. Ya karena semua ini kembali lagi ke duit guys, jujur aja. Ya masalah ini semuanya kembali ke duit. Gimana cara kita menangkap ya atensi orang, terus kita buat orang itu ya tanpa sadar ya di bawah alam sadarnya itu masuk ke dalam ya perangkap kita lah bahasanya. Ya, bukan diarahkan untuk menjadi lebih baik, tapi malah dijerumuskan demi kepentingan memperkaya diri. Ya, ini belum dipastikan ya teman-teman, karena masih ada proses hukum yang berjalan. Apakah bisa dibuktikan atau tidak? Ini apa nih? Oke. Di dunia ini.
Lu ngomong lah orang pintar nggak mau kaya, gua transfer 10 M juga diem mulutnya, ya kan? Nah, diem dia, bilang oh tapi kan saya nggak mau duit, gua ke transfer 10 M. Oh iya. Diem lu, nggak usah munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh, kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. Nah, gimana Lu ya aja. menurut kalian? Ya, dengan statement barusan ini gue nggak mau bahas lebih panjang ya, karena ini adalah template yang membuat Timothy Ronald terkenal ya, lu miskin karena lu goblok gitu. Gimana menurut kalian? Nggak semua bisa dibeli pakai uang. Apakah benar? Apa nih? Oh, oke. Kita masuk ya ke postingan Yosi Girsang, teman-teman. Ya, kita langsung masuk ke postingannya Yosi Girsang. Mengupas kasus akademi kripto ya dari dugaan prestasi hingga indikasi tindak pidana pencucian uang. Ya ini gue bacain dulu. Detail peristiwa dan informasi dikumpulkan dari podcast Denny Sumargo ya, press conference pelapor Younger dan kuasa hukum Jajang. Terlapor Timothy Ronald diduga membangun citra sebagai raja kripto di Indonesia dengan klaim kekayaan 1 triliun dan gaya hidup mewah serta flexing untuk menarik minat masyarakat. Ya, kita masuk ke slide keduanya. Otoritas palsu menggunakan gelar Profesor Kalimasada yang diduga palsu dalam web atau modul akademi untuk memberikan kesan kredibilitas ya. Gua dalemin lagi, kredibilitas akademis dan pakar finansial tingkat tinggi. Jadi orang-orang merasa kayak oh ini orang kredibel nih, ya gue bisa percaya gitu loh. Karena gini guys, kalau kalian perhatikan ya banyak banget para mentor-mentor itu ya dipanggil sama muridnya kan kalau nggak mentor, cap, ya kan. Terus apalagi Lord, King, ya itu biar apa? Biar ya citra dia semakin bagus dan orang makin percaya sama dia. Oke King, siap King, buy King, sell King, padahal rungkat gitu. Biar apa? Biar citra itu tetap dijaga guys. Ya jadi intinya apa teman-teman? Intinya di sini ya dia membangun sebuah citra yang dimana citra ini bisa menjadi sebuah kredibilitas untuk ya meningkatkan apa ya, kepercayaan masyarakat terhadap diri dia gitu loh. Diduga menjanjikan win rate hingga 90% dan mempromosikan koin tertentu seperti Manta dengan narasi akan naik ribuan persen. Pelapor mendaftar ke Akademi Kripto dengan biaya hingga 17 juta. Status student, pelapor diiming-imingi untuk upgrade ke status lifetime dengan total 50 juta. Dengan janji bimbingan langsung one-on-one dan akses eksklusif. Siapa sih yang nggak mau ketemu sama Timothy guys? Ya, dia begitu apa ya namanya, disanjung ya, begitu diidolakan oleh Gen Z. Ya kayak kalian misalnya punya orang tua kaya atau kalian udah kaya dari bisnis A, ya kan? Kalian punya mentor, kalian anggap dia ini mentor, pas dibilang, ya udah mas, kamu bisa dapat sesi one-on-one dengan mentor kamu, tapi kamu bayar 50 juta. Kalian mau nggak? Kalau gue mau. Ya, tapi bukan Timothy orangnya. Gitu. Ya. Kalau Denzel, ya, atau Gary V, atau siapa lagi, ya. Pokoknya ya podcaster terbaik di Amerika sana kalau misalnya ada 50 juta ya kan 50 juta gue ketemu sama Gary V selama 2 jam gitu gue makan malam sama dia gue mau cuy. Kalau kalian pernah dengar ada seseorang ya yang menawarkan ke gue lupa ini Justin Sung nggak salah ya Justin Sung kalau nggak salah yaitu makan bareng sama Warren Buffett untuk menawarkan ya crypto gitu loh. Jadi kayak orang ya pengen bayar mahal ya supaya bisa ketemu sama mentornya. Dan itu adalah hal yang wajar. Kalian pasti ngelakuin hal sama, dan gue juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Kalian dapat ya? Maksud gue ya, kalau misalnya ada salah kata, kalian boleh komen kok. Ya, gue nggak apa-apa. Kalau gue apa namanya, dikritik nggak apa-apa. Asalkan kritiknya itu bisa membantu, teman-teman. Kalau kalian hanya kritik-kritik nggak jelas, ya gue nggak akan dengerin, guys. Ya, tenang aja, gue orangnya open kok, teman-teman. Ya, di sini ya setelah bergabung instruksi diberikan untuk membeli berbagai koin salah satunya koin Manta secara masif. Jadi ya di private mereka, di Discord private mereka disuruh beli Manta secara masif. Ketika harga koin Manta turun drastis sekitar 60%, berarti drone 60%, ya, member dilarang untuk cut loss ya dengan ancaman verbal. Ya, jadi kita lihat video sebelumnya mengenai yang cut loss Manta dihajar di tempat, ya dikumpulin gitu kan. Diduga kuat member dijadikan exit liquidity bagi pihak-pihak tertentu. Pelapor Younger mengalami kerugian sekitar 3 miliar, Said sekitar 200 hingga 300 juta rupiah. Menurut mereka banyak member yang merugi. Saat member mulai protes karena kerugian besar, grup diskusi di Discord ditutup secara sepihak. Tapi ada juga ya klaim katanya itu
dibuat polling dulu guys, dibuat vote dulu. Tapi katanya juga ada klaim dari member yang vote setuju itu adalah buzzernya. Ini masih abu-abu teman-teman. Apakah begitu? Kalau kalian masuk ke dalam Akademi Kripto, kalian boleh komen teman-teman. Ya, apakah itu benar atau tidak? Ya. Dan member yang vokal dapat intimidasi berupa ancaman ya, pencarian oleh tim cyber, penghinaan kata-kata ya, seperti anak anjing hingga pengiriman foto selfie di kantor polisi untuk menakut-nakuti korban agar tidak melapor. Berdasarkan peristiwa dan laporan laporan kuasa hukum, berikut pasal yang mungkin digunakan kuasa hukum pelapor untuk menjerat terlapor. Ya, jadi kita udah bahas yang ini ya, yang dimana ada foto intimidasi kayak kalian lah, kalian udah rugi ya kan, kalian mau nuntut ke apa ya bahasanya, kalian menuntut uang kalian, tetapi kalian malah diintimidasi, apa nggak makin down mentalnya teman-teman, gitu loh. Sedangkan ya kita tahu ini orang powernya kuat gitu loh. Ya, dan ini adalah beberapa pasal yang mungkin digunakan kuasa hukum pelapor untuk menjerat terlapor. Ya, tindakan pidana penipuan ya KUHP baru pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyasar penggunaan gelar profesor palsu dan rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang menyerahkan barang atau uang. Ancaman pidananya penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 500 juta. Ini yang pertama nih guys. Ya gila nih, ini kalau misal profesor bodong ya, kenanya ke sini ya. Ini dugaan teman-teman ya, dan ini pasal yang bisa digunakan. Terus ada tindakan ya pidana ITE ya, berita bohong dan menyesatkan. Pasal 28 ya, Ayat 1 Junto ya pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 revisi Undang-Undang ITE kedua. Menyasar klaim win rate yang disebarkan melalui media digital yang mengakibatkan kerugian finansial konsumen. Ancaman pidananya ya penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dapat teman-teman ya, jadi klaim win rate ini bisa juga dijadiin dasar untuk melapor teman-teman, tapi kalau gue lihat dari Pak Gema kemarin, itu adalah bagian dari marketing. Nah, ini masih belum jelas guys, jadi ini bakalan fight gila-gilaan ya, di meja hijau teman-teman, ini bakalan seru banget guys, sumpah lah. Tindak pidana pengancaman dan intimidasi KUHP baru, pasal ya 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menyasar tindakan menakut-nakuti atau mengancam korban agar tidak melapor atau tetap mengikuti instruksi yang merugikan. Ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun teman-teman atau denda 200 juta. Ya, pasal 29 Junto pasal 45B Undang-Undang ITE jika melalui sarana elektronik, ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau ya denda maksimal 750 juta. Wow. Kaitan ancaman menggunakan tim cyber atau ancaman fisik bagi member yang melakukan cut loss yang dibilang kemarin teman-teman ya, kalau misalnya cut loss mantap dihajar di tempat. Nah, oke. Terus tindak pidana perlindungan konsumen, pasal 62 ayat 1 Junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menyasar pelaku usaha yang menjual jasa bimbingan yang tidak sesuai dengan janji atau iklan promosi. Ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Kaitan janji bimbingan one-on-one dan konsultasi founder yang tidak pernah terrealisasi setelah uang dibayarkan. Ini sumpah sih, ini gokil sih. Bener-bener apa ya, dikulitin guys ya, dan dikasih tahu ini pasalnya nih, kenanya di sini nih ya, you salahnya di sini ya, yang ini nih bisa masukin you ke penjara kayak gitu. Next ya, kuasa hukum pelapor juga menyertakan pasal tindakan pidana pencucian uang ya, TPPU pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, menyasar tindakan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil penipuan ke dalam bentuk aset lain. Ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun, anjir, ini yang paling gede guys. Dan denda maksimal 10 miliar ya, emang iya sih ya, kalau udah pencucian uang ini emang udah nggak main-main sih, karena ini merugikan negara teman-teman, karena pajaknya itu biasanya nggak masuk. Ya, nggak ada pajak dia, makanya negara dirugikan. Sedangkan kita tahu bahwa kebijakan moneter itu selalu ada pajak teman-teman ya, kebijakan-kebijakan ekonomi itu bakalan ada pajak untuk menstimulasi negara teman-teman ya. Kalau teman-teman paham dengan apa yang saya bilang ya, kita kayaknya relate deh kenapa tindak pidana pencucian uang ini bakalan gede teman-teman ya, maksimal penjaranya sekitar 20 tahun atau denda 10 miliar. Penyitaan TPPU sangat kuat karena prinsip follow the money, fokus pada aliran dana bukan hanya pelaku. Dalam praktik, banyak kasus TPPU seperti korupsi, ya, seperti Rafael Alun, di mana aset disita besar-besaran sebelum vonis final. Berarti teman-teman, kalau misal TPPU-nya ini jebol,
besar kemungkinan ya semua aset Timothy Ronald akan disita ya. Padahal ya vonisnya itu belum final ya, dan ini adalah hak kuasa teman-teman dan ada di undang-undang kita. Jadi gimana nih menurut teman-teman ya? Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah Timothy Ronald bisa dipidanakan ya dengan hal-hal seperti ini yang kita bahas sebelumnya? Ya, kalian boleh komen di bawah, dan untuk kalian yang masih baru di channel ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya karena ini bakalan seru banget. Oke, see you guys ya in the next video. Bye bye.